sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau bacakan dalam seorang hamba Tuhan bisa melayani tanpa roh belas kasihan. Ini melayani dengan roh belas kasihan. Tetapi orang yang hatinya penuh belas kasihan itu tidak bisa berhenti untuk melayani. Kalau sudah hati sudah ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa, sudah tidak bisa berhenti melayani. Sudah akan terus melayani. Dilarang tetap sudah akan melayani. Tapi kalau sudah tidak punya roh belas kasihan sudah tidak bisa melayani. Ya. Tapi juga bisa orang Kristen melayani tanpa roh belas kasihan. Allah menghendaki agar setiap umat Tuhan itu memiliki hati yang penuh belas kasih kepada orang lain. Ya. Dalam Matius 9 ayat 13 di situ dikatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan persembahan, tapi yang penting belas kasihan itu harus ada di dalam kita. Ya. Kalau hati kita kosong dari Roh Kudus, pasti iblis akan mengisi dengan yang lain. Betul? Sebab hati kita ini tidak bisa kosong terus. Kalau kosong dari belas kasihan, nanti iblis datang, dia lihat ada hati yang kosong, dia akan isi dengan sesuatu yang lain. Misalnya dengan mengasihani diri sendiri. Wah, saya ini kok tidak ada orang yang memperhatikan ya, kok tidak ada orang yang datang sama saya ya, kok tidak ada orang yang mengasihani saya ya, kok tidak ada orang yang melayani saya ya, kok tidak ada orang yang menyapa saya, macam-macam. Semua orang kok menjauhi saya ya. Nah itu roh mengasihi diri sendiri. Itu egonya yang minta dikasihan, tapi bukan belas kasihan. Seorang yang demikian tidak bisa melayani karena dia selalu mengharapkan, saya ini kok tidak didatangi ya, saya ini kok tidak dilengkapi dan sebagainya. Kita tidak bisa mengasihani diri kita terus, tapi itu tanda kita belum dewasa. Kita mesti dewasa. Nah, saya mau jelasin, ini saya telah jelasin di beberapa tempat, yaitu yang memasuki ukuran, yang diukur dan masuk ukuran dalam tabernakel ya. Coba tabernakel itu yang mana? Itu adalah yang ruangan suci. Coba. Dan yang tidak masuk ukuran ya, itu adalah halaman. Jadi saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-11, saya boleh baca, saya boleh catat ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Itu ada dua perkara. Orang Kristen yang diukur ya, diukur masuk ukuran, itulah ini ruangan suci 2000 hasta persegi, dan ini tidak diukur. Ini halaman terbuka. Nah, ini pintu gerbang. Nah, jadi saudara ada di mana sana? Saya bisa tahu sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Berbahasa roh atau belum? Kalau sudah belum berbahasa roh, sudah masih di halaman. Kalau sudah berbahasa roh, sudah ada di sini,
sudah ada di meja roti, sudah diukur dalam ruangan suci. Sudah di pelita emas juga sudah diukur. Di meja dupa bau harum sudah diukur. Tapi di sini bukan bau harum, bau kayu dan bau daging. Ya, itu baunya daging. Seperti sate yang dipanggang. Itu enak memang, tapi itu daging. Ya, jadi kedagingan kita ini yang masih mau enak-enak. Ya, orang Kristen kalau kedagingannya masih mau enak-enak, itu tandanya dia masih di sini. Belum masuk dalam ukuran di sini. Jadi kalau nanti antikris datang, saudara-saudara yang ada di halaman ini terpaksa harus ditinggal oleh Tuhan. Tidak bisa, tidak ada penundaan lagi. Tidak bisa mengatakan, aduh kodong, kasihan tuh saya punya family itu. Satu, coba tolong dia keluarkan dari 3,5 tahun antikris. Tidak bisa. Tidak ada kodong lagi, tidak ada kasihan, tidak ada. Tidak ada penundaan. Kalau kasihan terus itu daging tidak bisa dikasihani. Daging itu harus diperlakukan dengan tegas dan kadang-kadang keras. Ya, itu daging. Nah, jadi sebelum datang antikris, berbahagialah orang yang makan gulungan kitab sekarang, karena itu manis, patut pahit di perut. Jadi berbahagialah orang yang makan gulungan kitab dalam pasal 10 sekarang. Kenapa kok sekarang? Sekarang sudah makan firman Tuhan, sudah manis di sini, tapi pahit di perut. Dan itu baik. Itu berarti saudara sekarang ini sudah mengalami rasa pahitnya. Dan itu sekarang ini. Kenapa kok sekarang? Karena sebab tidak ada penundaan lagi. Jadi sekarang ini coba ayat 10 ayat 6 bagian B. Katanya tidak akan ada ya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan lagi. Sudah boleh baca itu seluruh ayat, ayat 6. Tapi kita baca sedikit saja ayat tadi. Tidak akan ada penundaan lagi. Itu berarti yang sekarang ini yang berlaku buat saudara, berlaku buat saya. Apa yang berlaku? Kita ini sungguh-sungguh berada di dalam ukuran Tuhan atau tidak, itu tergantung kita berada di mana. Kalau kita berada di ruangan suci, berarti kita masuk ukuran. Kalau kita tidak masuk ukuran, itu berarti kita ada di halaman. Sebelum datang antikris, berbahagialah orang yang makan gulungan kitab suci ini, karena di mulutnya manis, tapi di perutnya pahit. Jadi ini yang pertama. Sekarang manis, tapi nanti pahit, tidak ada penundaan lagi. Sepahit kitab ini masih ada yang lebih pahit lagi, yaitu zaman antikris. Betul? Zaman antikris itu lebih pahit lagi. Jadi lebih baik pahit makan firman Tuhan kita pahit, tapi kita disucikan, daripada nanti kita masuk zaman antikris kita mesti pahit yang lebih pahit daripada pahit yang kita makan dari gulungan kitab itu. Amin. Bisa mengerti? Bisa. Makan gulungan kitab itu sudah pahit, tapi nanti lebih pahit kalau kita masuk zaman antikris, itu lebih pahit lagi. Nah, jadi mana yang mau sudah pilih? Sudah mau pilih pahit waktu makan sekarang atau pahit nanti kalau zaman antikris? So, bisa pilih sendiri ya. Saya tidak mau mengalami pahit zaman antikris. Walaupun orang bisa selamat, zaman antikris bisa selamat, tetapi dia mesti pikul salib yang dia mesti dihina dan sebagainya. Dia mesti mengalami kesulitan. Berbahagialah mereka yang makan atau merasakan pahitnya gulungan kitab daripada pahit karena menolak firman. Nah, ini ada pahit, ada 3 macam pahit. Pahit yang pertama, pahit sekarang, itu berbahagia orang yang pahit sekarang dengan firman pahit, karena ini tidak bisa ditunda. Ini tidak ada penundaan, ayat 6. Yang kedua, pahit karena apa? Karena lebih baik pahit daripada lebih pahit zaman antikris. Nah, itu lebih pahit dari zaman antikris. Tapi yang ketiga, yaitu pahit karena menolak
firman Tuhan. Jadi dia mengalami pahit yang sangat karena dia menolak firman Tuhan. Dia kepingin mau yang pahit yang tadi itu, tapi itu sudah tidak ada karena dia sudah menolak. Jadi sudah 3 kali pahit, kepahitan ini, kepahitan macam-macam. Kepahitan yang karena sekarang sudah tidak ada penundaan, jadi dia sudah tidak bisa mengalami pahit lagi dalam perutnya. Yang kedua pahit karena lebih pahit zaman Antikris daripada pahitnya itu. Dan yang ketiga pahit karena dia menolak firman, menolak firman. Berbahagialah orang yang makan dan merasakan pahitnya gulungan kita daripada pahit akibat menolak isi gulungan kita. Jangan kita menolak firman Tuhan. Nanti satu waktu orang-orang Kristen yang menolak firman Tuhan itu karena pahit, tidak mau, itu nanti akan mengalami masalah, mengalami penyesalan. Waduh, saya kenapa kok tadi saya melawan itu pahitnya firman Tuhan itu bagus. Kenapa? Dia sekarang mesti masuk pahitnya zaman Antikris atau pahitnya menolak firman Tuhan tadi sudah ya. Jadi sudah jaga baik-baik. Kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang pahit. Selain yang tidak diukur itu ada beberapa. Satu sudah bisa tulis sudah ditulis ya. Orang Kristen yang suka pergi ke orang pintar itu adalah orang Kristen yang tidak diukur. Yang pergi ke orang pintar itu tidak diukur. Biar dia pergi 1 minggu, hari Minggu dia pergi 5 kali, 10 kali ke gereja, dia tidak diterima. Ya. Jangan orang Kristen pergi mana kok di Roma. Orang Kristen suka pergi ke orang pintar, itu tidak boleh. Itu orang Kristen yang begitu itu belum bertobat. Dia tidak diukur, tidak masuk ukuran, dia di halaman. Yang kedua, hidup dalam dosa perzinahan. Itu sudah jelas, perzinahan itu adalah dosa. Jadi siapa yang hidup dalam perzinahan itu dia hidup di dalam tidak diukur. Walaupun dia pergi tabernakel, biarpun dia tidur di tabernakel, tapi dia tidur di halaman, tidak boleh dimasuk. Ketiga, kesombongan. Orang Kristen yang sombong itu sama seperti dunia, jadi tidak diukur. Yang keempat, ketamakan. Efesus 5 ayat 5, coba kita baca. Ketamakan. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, dapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi tidak dapat bagian, tidak bisa diukur dia, tidak masuk ukuran. Dia itu adalah serakah, ada penyembah berhala. So, penyembah berhala itu serakah. Jangan saya pikir bahwa penyembahan berhala itu tidak dikaitkan dengan uang. Jangan saya pikir bahwa serakah itu tidak dikaitkan dengan uang. Itu harus dikaitkan dengan uang. Tidak. Ada serakah yang tidak dikaitkan dengan uang. Ya, ada serakah yang dikaitkan dengan macam-macam hal yang lain. Tapi yang terutama ya soal uang dan bukan soal uang juga itu dikaitkan. Nah, keserakahan itu keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang bukan miliknya dia. Dia lihat orang itu pakai bagus, berlian yang bagus. Saya kepingin mau. Nanti apalagi lihat orang pakai sepatu hak yang tinggi, saya kepingin. Saya ini pendek, mau pakai yang. Jadi dia selalu suka semua orang yang dia tidak miliki, tapi orang lain miliki itu dia suka. Itu namanya orang serakah, tamak, suka tamak begitu ya. Jadi ini jangan sampai terjadi di dalam hidup saya. Nah, jadi tidak dikatakan dengan uang saja, tapi dengan benda-benda apapun juga. Serakah ini memang jahat. Orang tamak atau serakah ini adalah orang yang penyembah berhala. Di sini dikatakan penyembah berhala. Ya, serakah artinya penyembah berhala. Jadi sudah tidak pergi berhala, sudah tidak pergi kelenteng, tapi sudah termasuk seperti orang di hadapan Tuhan, sudah seperti orang masuk di kelenteng dan sudah menyembah kepada setan-setan karena sudah mengikuti keinginan setan itu untuk memiliki segala sesuatu yang bukan milik
saudara, milik orang lain, dia ingin mendapat. Bagaimanapun caranya dia beli, dia mesti utang, nggak peduli dia bayar dengan segala macam cara. Ini yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi saudara, kita mesti berhati-hati dengan ketamakan. Kalau sudah punya ketamakan, sudah mesti periksa. Kalau sudah punya ketamakan, selama punya ketamakan itu saudara tidak bisa jadi milik Tuhan. Jadi masuk ukuran Tuhan, tidak masuk ukuran. Ya, coba kita mau baca. Contoh Bileam. Kalau orang itu sudah benar-benar ingin memiliki sesuatu, maka dengan segala cara, jalan apapun, ia berusaha untuk mendapatkan. Amin. Itu. Kalau dia sudah kepingin, saya mesti dapat itu. Maka dengan jalan apapun, dengan cara apapun, dengan merampok sekalipun, dia akan punya tempat jalan untuk menghadap itu, untuk mendapatkan itu. Dengan cara membunuh, dengan cara macam-macam menipu. Ya, ini orang tamak itu segala macam dosa itu ada di dalam dia. Karena dia kalau dia ingin sesuatu, dia mati-matian, dia pasti saya mesti dapat ini. Jahat sekali. Ya. Jadi kita anak Tuhan tidak boleh. Itu bukan sifat dari Yesus. Sifat Yesus tidak begitu. Ya, jangan kita mesti lepaskan itu. Kalau masih ada hal-hal seperti itu, makanya perlu sudah pergi ke Bible study. Bible study ini bukan pemuritan saja, tapi semua isi dari kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan ini diuraikan. Jadi saya tahu, oh begitu ya, serakah. Saya ini tidak kenal arti serakah itu apa, saya tidak tahu. Sekarang saya baru tahu. Jadi itu saya perlu bukan cuma pemuritan saja, tapi segala kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab itu diungkapkan, dijelaskan seperti ini, serakah. Kita pikir serakah itu cuma ya serakah, mau seperti anak kecil royoan coklat, itu serakah sudah punya. Di sini dia ambil lagi, dia masuk sini, dia masuk belakang sini, dia masuk di sini, semua. Itu serakah. Itu versi anak kecil. Tapi versi orang besar dilihat dari surga itu juga sama seperti anak kecil yang serakah itu. Jadi sudah kita mesti hati-hati ya. Nah, kemudian coba kita membaca sekarang. Bilangan 22 ayat 20. Ya, saya mau tambah sedikit firman Tuhan supaya sudah pulang bawa firman Tuhan. Kalau tidak ada lain ya, kalau ada firman Tuhan dengan tidak lain. Mari. Bilangan 22 ayat 20 sampai 23. Ya, mari. Datanglah Allah kepada Bileam ya. dan pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ya, kalau orang-orang itu sudah benar ingin memiliki sesuatu, mereka selalu punya jalan untuk mendapatkannya. Raja Balak membuat penawaran yang lebih tinggi sehingga Bileam goyah. Bileam ini siapa? Bileam ini nabi palsu, dan itu sama Balak itu raja Amon, raja di sekitar situ. Bileam itu goyah imannya dan mengatakan, dia mengatakan begini, nanti dulu ya, saya akan datang malam ini, saya mau sembahyang dulu sama Tuhan Allah. Nanti Tuhan Allah bilang apa sama saya, nanti saya akan jelasin kepada, saya akan beritahu. Tapi Tuhan Allah sudah kasih tahu sama dia, jangan kamu pergi ke sana. Dia mau ditipu untuk bukan memberkati, tapi mengutuki bangsa Israel yang tidak tahu apa-apa itu. Di lembah bawah itu banyak tenda-tenda, wah bagus sekali tenda-tenda itu Israel itu pintar sekali, bangsa yang membuat tenda-tenda. Jadi ditunjukkan sama Bileam, sama Balak, Bileam sini kamu, lihat tuh dari jauh itu bagus sekali, itu kuat sekali mereka, pertahanannya kuat sekali. Itu mereka itu saya mau kamu kutuki dia, itu musuh saya, itu Israel. Itu mereka sedang berjalan menuju ke daerah Israel. Tapi Bileam bilang, saya sudah bilang, saya tidak bisa mengucapkan perkataan lain kecuali apa yang Tuhan taruh dalam mulut saya. Kalau saya bilang berkat, ya berkat. Kalau saya bilang kutuk yang akan datang. Jadi kutuk atau berkat itu tergantung Tuhan. Nanti kalau saya ngomong di sini, nanti Tuhan akan bicara. Saya ini ngomong apa? Ngomong kutuk atau ngomong berkat? Oh ya, oke. Kalau begitu kamu, pada waktu dia mulai
dia bilang, "Hai Israel," kata Bileam, "diberkati." Wah, si Raja Balak ini ngamuk. Wah, ini kurang ajar ini orang. Ini tidak mau memberkati, tidak mau mengutuki, ya sudah, jangan mengutuki, tapi kok memberkati. Wah, dimati, diberhentikan. Ayo, berhenti. Sekarang kamu jangan ngomong lagi berkat-berkat. Itu saya tidak minta diberkati, itu musuh saya, itu mesti kamu kutuki. Salah. Nah, dia mulai berdoa lagi, keluar berkat lagi, berkat kedua kali, sampai 7 kali oleh saya. Terus keluar berkat. Ya, lantas dia buat si ini Balak ini, saya capek dia. Wah, saya bilang aneh, Tuhan Allah Israel itu aneh. Kalau dia memberkati bangsanya itu kok luar biasa. Kami ini tidak punya Allah yang seperti itu, yang membela kami tidak ada. Bagaimana ini salah? Dia pikir-pikir, Balak membuat penawaran yang lebih tinggi lagi. Sekarang yang kedua, Raja Balak pikir, saya mau bikin penawaran lebih tinggi. Saya mau kasih emas lebih banyak, 200 kilo mungkin, atau 300 kilo. Ya, supaya penawaran yang lebih tinggi ini membuat Bileam goyah hatinya dan mengatakan dia akan menanyakan persetujuan Allah lagi. Aku akan datang kepada Allah malam ini, aku akan tanya lagi persetujuan dari Tuhan atas dasar emas yang emasnya sudah 500 kilo. Nah, tapi dia mesti memakai itu ya, kutuk. Nah, tetapi Allah sangat marah kepada Bileam yang serakah. Sudah berapa kali dia bolak-balik datang sama Tuhan ngomong soal yang sama, yang Tuhan sudah bilang, aku tidak suka kamu mengutuk. Kamu pergi sana. Jangan kamu bicara lagi soal ini. Tapi dia masih datang lagi, tanya lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang tidak, saya tidak berani tanya lagi sama dia. Saya pernah mengalami banyak masalah-masalah. Masalah saya boleh pergi ke tempat sini atau tidak. Saya bertanya sama Tuhan. Saya boleh pergi ke tempat kebaktian itu atau tidak. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan bilang tidak. Dan ada yang bilang, Om tanya lagi sama Tuhan. Saya bilang, pada waktu saya dengar itu, hati saya bilang, tidak. Jangan kamu tanya sama Tuhan, nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah bilang ya, tidak. Lebih dari itu salah. Jadi kalau Tuhan sudah bilang tidak, jangan kamu bilang tanya lagi, Tuhan bisa pergi sana atau tidak. Biar saya tidak peduli apa orang omong. Orang omong bilang ini terserah, itu orang omong. Nanti dia tanggung jawab sama Tuhan. Kalau dia tidak ngerti persoalannya, dia tanggung jawab sama Tuhan. Dia menghakimi orang. Tapi saya harus menjaga, jangan saya menawar. Ya, kita itu bolak-balik pergi Tuhan ngomong soal yang tidak benar, yang tidak benar-benar itu. Ya, kalau Tuhan saya bilang tidak. Kalau ya, itu Tuhan tidak mau. Kalau kita paksa dia bilang ya, terserah, ini seperti terjadi di sini. Ya terserah sama kamu pergi sana, silakan. Tapi kamu jangan ngomong apa-apa yang bukan aku yang taruh perkataan itu di dalam mulutmu. Kamu yang mesti ngomong yang benar. Nah, sampai akhirnya Israel itu bukan cuma diberkati, tapi luar biasa diberkati sama Tuhan. Ya. Nah, Allah sangat marah. Jangan pernah kompromi. Berapapun tingginya tawaran, berapapun sudah ditawari, berapapun tingginya, tapi kalau sudah disuruh berhidup dalam dosa, jangan mau. Itu dosa itu tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, tidak ada harga yang pantas untuk berlaku tidak taat kepada Tuhan. Tidak ada harga yang pantas untuk berlaku tidak taat sama Tuhan. Nah, saya mau tidak taat, tapi saya akan bayar sama Tuhan. Saya nanti mau gajuli atau saya akan ditukari ya, atau ditukari dengan perkara-perkara yang tidak taat kepada Tuhan. Tidak boleh. Tidak ada harga yang pantas untuk menipu Tuhan, untuk tidak taat kepada Allah. Mengikuti Dia lebih bernilai daripada berapapun harga untuk tindakan tidak taat kepada Allah. Ya, mengikut Yesus lebih bernilai daripada berapapun harga untuk tidak taat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mau tidak taat, itu harganya
Tidak ada yang pantas untuk kita berlaku tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak bisa membayar harganya berapa. Untuk tidak taat sama Tuhan itu mahal. Lebih mahal daripada yang taat. Kalau sudah mau taat, sudah membayar harga sedikit, itu sudah Tuhan sudah senang. Tapi kalau sudah tidak mau taat, biarpun sudah membayar harganya banyak, tapi itu nanti membawa sudah kepada api neraka. Jadi jangan kita main-main. Ya. Tuhan bilang, di mana kita bisa lihat Tuhan? Di mana? Kita bisa lihat Tuhan di mana? Di sorga. Jadi kalau mau lihat Tuhan, pergi sorga. Ya saya pergi sorga dulu. Bisa pergi sorga? Tidak bisa. Pergi Solokan bisa, tapi sorga tidak bisa. Ya kalau begitu Tuhan itu di mana? Jauh atau dekat? Jauh ya, tidak dekat. Di mana? Di orang-orang miskin yang kita kasih nasi bungkus. Di orang-orang yang kita kasih pakaian itu. Di orang asing yang tidak dikenal oleh orang, yang datang ke negeri kita dan dia menitipkan diri. Jangan orang itu terus kita marahi, kita gebuki dia. Wah itu salah, Tuhan bisa marah. Tidak boleh, Tuhan bela orang asing. Dan dalam Matius 25 itu orang yang masuk penjara. Di penjara itu apa kerja mereka? Di penjara itu dia didatangi. Jadi dia mendapat teman baru. Ya, itu. Nah, dan juga dalam ayat 40 pasal 25 Matius, yang paling hina kamu telah melakukan untuk aku. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Apa yang Anda lakukan untuk orang yang paling hina, yang tidak punya makan, tidak punya anak-anaknya banyak tapi tidak ada makanan, itu sudah kasih nasi bungkus, itu bagus sekali. Itu sudah berarti sudah bisa melihat Tuhan Yesus ada di orang-orang miskin. Ya, dan sudah bagikannya. Alangkah senangnya Tuhan berbantu. Mari firman Tuhan ini saya akhiri sampai di sini, dan mari saya masih belum jelaskan yang masuk ukuran, nanti saya akan jelaskan. Yang masuk ukuran itu siapa? Orang Kristen yang masuk ukuran. Ya, jangan sampai Tuhan Yesus datang, Antikris datang, kita tidak masuk ukuran. Wah, kita baru sadar, wah saya ini dimasukkan zaman Antikris. Ya, bisa paling sedikit sebelum Antikris muncul, kita sudah tahu bahwa saya ini zaman Antikris akan dimasukkan di dalam zaman Antikris. Tapi saya tidak mau, saya mau bertobat, dan sudah masih bisa ada waktu. Tapi kalau sudah terlambat tidak ada waktu. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan masuk di dalam doa.